Halo? Wah, ini menarik ya. Data yang Anda kumpulkan nunjukin 83% orang di Indonesia sekarang bacanya lebih sering lewat smartphone. Ini kesempatan bagus banget nih kalau Anda punya ide atau keahlian buat dibagikan jadi e-book. Betul sekali. Dan dari berbagai sumber yang udah kita rangkum ini, kita bakal coba kupas tuntas nih proses bikin e-book. Mulai dari idenya sampai siap dibaca orang lain. Kita lihat langkah-langkahnya, formatnya, bahkan teknologi kayak AI gitu. Tepat, biar Anda punya gambaran yang ya jelas lah ya gimana cara bikin e-book yang efisien, nggak bingung gitu mulai dari mana. Oke deh, kita mulai aja ya. Kenapa sih orang milih bikin e-book? Apa kata sumber-sumber Anda? Nah, ini ada beberapa poin kuat nih. Pertama, jelas lebih ramah lingkungan ya, nggak pakai kertas. Terus hemat biaya produksi juga, kan nggak perlu cetak fisik kan? Iya benar. Distribusinya gampang banget dan pembaca bisa akses ya kapan aja, di mana aja lewat gadget mereka. Praktis banget pokoknya. Masuk akal sih. Sangat praktis ya. Nah, kalau tahap awal nih, banyak sumber menekankan perencanaan ya. Kayak mentuin tujuan sama target pembaca gitu. Oh, itu krusial banget. Karena ini nanti nentuin gaya bahasa Anda, kedalaman materinya, bahkan contoh-contoh yang dipakai. Udah tahu sasarannya siapa, baru deh pilih topik yang spesifik. Spesifik ya? Kenapa tuh? Nah, salah satu sumber jelas bilang kalau fokus ke satu masalah atau solusi gitu, nulisnya bisa lebih cepat. Bahkan ada data menarik nih, judul yang super spesifik misalnya, cara menanam tomat cherry di balkon sempit, itu katanya rasio klik kebelinya lebih tinggi dibanding judul umum. Wah, oke. Jadi kekhususan itu penting buat narik perhatian ya. Terus soal panjangnya gimana? Katanya nggak perlu panjang-panjang banget ya. Betul, ada standar kayak Kindle Short Reads, itu kan mulai dari 2.500 kata aja. E-book pendek pun asal isinya bagus dan ngasih solusi, ya tetap bernilai. Oke. Nah, habis topik jelas, katanya bikin kerangka atau outline itu penting banget ya? Ya, itu kayak tulang punggung tulisan lah. Biar alurnya logis, nggak lari kemana-mana gitu. Jadi Anda nggak kesasar pas nulis. Saya baca juga di catatan Anda, kalau misalnya udah punya tulisan blog lama atau artikel gitu bisa dipakai ya. Jadi nggak mulai dari nol banget. Bisa banget, justru bagus itu manfaatkan aja konten yang udah ada. Terus pas nulis draft pertama, sarannya sih tuangin aja dulu semua ide sesuai kerangka. Nggak usah pusingin soal tata bahasa atau ejaan yang sempurna. Oh, jadi fokus ke ide dulu ya? Iya, editing nanti belakangan. Oh ya, satu lagi. Tetapkan tenggat waktu yang realistis. Biar ada dorongan gitu buat maju terus. Oke, sip. Nah, sekarang kita ke teknologi nih. Sumber, Anda nyebutin banyak alat bantu, termasuk AI. Ada Jasper, Writesonic, Flip HTML5. Itu perannya apa aja sih? Nggak bikin tulisan jadi kaku atau generik gitu? Nah, pertanyaan bagus. AI ini dilihat sebagai kayak asisten penulis lah. Misalnya Jasper atau Writer, itu bisa bantu bikin draft awal dari poin outline Anda, atau nulis ulang kalimat biar lebih variatif. Flip HTML5 bahkan bisa bikin elemen interaktif kayak kuis di dalam e-book. Wah, keren juga ya. Tapi, ya semua sumber setuju, otentisitas itu kunci. AI bantu efisiensi aja. Suara unik Anda, perspektif Anda, itu yang utama. Tetap harus ada sentuhan personalnya. Paham. Jadi AI itu alat bantu, bukan pengganti ya. Nah, selain AI, buat moles naskah bahasa Indonesia, katanya ada si PEBI atau KBBI Daring ya? Betul, si PEBI itu buat cek ejaan sesuai EYD. KBBI sama Thesaurus Daring juga bantu banget buat cari padanan kata atau sinonim. Kalau buat bahasa Inggris ya, Grammarly bagus. Oke. Terus setelah naskah rapi, diformatkan ya? Pakai apa aja tuh biasanya? Ada beberapa pilihan. Kalibre atau Sigil itu gratis. Kalau mau lebih leluasa desain, ada Canva. Banyak templatenya, katanya sih ramah buat pemula. Atau kalau mau kontrol penuh, ya Adobe InDesign. Ada juga Vellum, tapi itu khusus Mac, katanya sih intuitif banget. Oke. Banyak pilihan ya? Nah, tahap akhir nih. Editing final, format, sama publikasi. Editing ini kayaknya penting banget ya disebut terus. Penting banget, ini bukan cuma soal typo atau tata bahasa loh ya. Tapi juga, gimana ya, kejelasan kalimatnya, konsisten gak istilah yang dipakai. Ada tips menarik nih, coba baca naskah Anda keras-keras. Biasanya bagian yang aneh atau kalimat yang muter-muter itu bakal lebih kerasa. Ngeredit tulisan sendiri emang lebih susah sih. Bener juga tuh. Nah, soal format tadi, yang paling umum apa aja? EPUB, MOBI, PDF? Iya, itu 3 yang utama. EPUB itu paling fleksibel.
bisa nyesuaiin ukuran layar gadget, jadi paling umum dipakai. Kalau Mobi atau AZW itu khusus buat Amazon Kindle. Oke. Nah, kalau PDF, itu tata letaknya tetap. Bagus kalau banyak visualnya. Tapi ya gitu, kurang enak dibaca di layar HP yang kecil. Jadi pilih format tergantung mau dipublikasi di mana ya? Betul. Sama jangan lupa, desain sampul. Ini krusial banget katanya, kayak etalase digital Anda. Kalau perlu, pakai jasa desainer aja. Sip. Terakhir, publikasi dan promosi ya. Iya, pilih platformnya mau di mana, Amazon KDP, Google Play Books, atau yang lain. Pertimbangkan juga urus ISBN, itu kayak nomor KTP buat buku Anda. Dan tentunya kalau udah terbit, ya promosi dong biar orang tahu e-book Anda ada. Baiklah, jadi lumayan banyak ya tahapannya. Mulai dari perencanaan, nulis draftnya, manfaatin teknologi tapi tetap otentik, terus editing, format, sampul, baru publikasi dan promosi. Kelihatannya panjang, tapi kalau dipecah jadi langkah kecil-kecil dan pakai alat bantu yang pas kayak yang dibahas sumber-sumber tadi, ini sangat mungkin kok diwujudkan. Nah, ini nih sebagai penutup dari obrolan kita, ada satu pertanyaan mungkin buat Anda renungkan. Di tengah banyaknya alat canggih sekarang, termasuk AI, yang bikin konten jadi lebih gampang, gimana caranya Anda memastikan suara unik Anda, perspektif otentik Anda, sentuhan personal Anda, itu tetap jadi yang paling bersinar di e-book yang Anda buat nanti?